Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maya Imelda Suhanda. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Galuh Ciamis, program studi pendidikan biologi. Kita akan melanjutkan soal-soal pengetahuan lingkungan, yaitu nomor 5. Soalnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk, faktor apa saja yang mempengaruhi, serta jelaskan bagaimana cara memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang dengan berasumsi pada perkembangan, kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Oke, mengenai dinamika penduduk itu bahwa dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu menuju ke waktu. Nah, mengenai dinamika itu ada ilmu yang mempelajarinya, yaitu ada demografi. Untuk faktor dari dinamika penduduk itu yang pertama ada fertilitas atau natalis atau kelahiran, kemudian ada mortalitas atau kematian, kemudian ada migrasi atau persebaran penduduk, kemudian yang terakhir itu ada perkembangan dari jumlah penduduk. Yang pertama ada natalis atau fertilitas atau kelahiran. Nah, ada beberapa faktor adanya dinamika penduduk. Yang pertama karena adanya suatu kawin pada usia yang sangat muda, kemudian pandangan bahwa banyak anak banyak rezeki, kemudian anak itu dipandang sebagai penentu sosial, status sosial, kemudian anak ini merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki ya. Dapat kita ketahui bahwa orang tua selalu bilang seperti itu. Nah, kemudian ada juga anak yang dijadikan sebagai harapan dari orang tua. Untuk ada penghambat kelahiran. Yang pertama ada KB, program keluarga berencana, kemudian penundaan usia perkawinan dengan alasan tertentu, misalkan dalam alasan pendidikan seperti itu. Kemudian semakin banyaknya wanita-wanita yang berkarir. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya mortalitas atau kematian. Nah, di sini untuk kematian ini ada beberapa promortalitas, yaitu antara lain adanya rendahnya suatu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga suatu kesehatan, kemudian fasilitas kesehatan yang kurang memadai, misalkan di rumah sakit hanya sebatas nama saja, rumah sakit saja, tapi untuk peralatan-peralatannya itu kurang memadai, sehingga ketika ada orang yang sakit atau ada orang yang berobat tidak bisa ditanggulangi dengan baik, sehingga akan mempercepat suatu kematian. Seperti itu, adanya suatu bencana alam, gunung meletus misalkan, kemudian bencana banjir dan lain sebagainya, itu akan mengakibatkan suatu kematian. Kemudian adanya suatu peperangan tentunya, kemudian saling bunuh satu sama lain, itu akan menyebabkan suatu mortalitas atau kematian seperti itu. Kemudian ada juga yang sekarang ada wabah penyakit, misalkan kemarin COVID-19 dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu adanya suatu migrasi. Migrasi adalah perpindahan. Nah, misalkan dari suatu wilayah pindah ke wilayah yang lainnya gitu. Misalkan adanya suatu perpindahan penduduk seperti itu dari desa kemudian ke kota, atau kita sebut dengan urbanisasi seperti itu akan mempengaruhi dinamika penduduk. Nah, untuk kemudian yang terakhir yaitu adanya suatu perkembangan jumlah penduduk. Dapat kita ketahui dari sekarang ini pun kita lihat bahwa banyak sekali kenaikan jumlah penduduk pada zaman sekarang ini.
justru ada yang disebut dengan populasi boom atau kenaikan ledakan penduduk gitu, seperti itu. Oke, di soal tadi membahas mengenai bagaimana cara memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang dengan berasumsi pada perkembangan, kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Oke, kita bahas yaitu mengenai perhitungan di masa yang akan datang. Itu ada yang namanya dengan proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk itu adalah perhitungan jumlah penduduk yang di masa yang akan datang berdasarkan asumsi perkembangan, kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Nah, itu tuh ada rumusnya. Rumus proyeksi penduduk seperti ini. PN sama dengan PO dalam kurung 1 tambah R pangkat N. Nah, keterangannya bahwa PN itu adalah penduduk pada tahun N, PO adalah penduduk pada tahun awal, kemudian 1 sama dengan angka konstanta, kemudian R, angka pertumbuhan penduduk dalam persen, kemudian N, jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun N. Oke. Mungkin itu pembahasan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.